Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji prasidang yang saya hormati, perkenalkan saya Eva Diah Novitasari dengan NIM 1220286. Izin ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Permohonan Surat Masuk dan Surat Keluar Terintegrasi. Yang pertama itu ada latar belakang. Dalam era digitalisasi, kebutuhan akan sistem informasi semakin mendesak, terutama dalam pengelolaan dokumen surat menyurat di STIMIK Bandung. Sebagaimana lembaga pendidikan tinggi, saat ini masih mengandalkan proses manual dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, yang menyebabkan ketidakakuratan data, kesulitan pencarian data, dan resiko kehilangan informasi. Oleh karena itu, diperlukanlah sistem informasi untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas manajemen surat menyurat. Lalu, apakah saja identifikasi masalah? Yang pertama ini, pengolahan surat masuk dan keluar secara manual dapat menimbulkan ketidakakuratan data yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam informasi yang disimpan dan diproses. Yang kedua, rentan terhadap resiko kehilangan dokumen fisik atau data yang tidak tercatat dengan baik. Selanjutnya, ada kesulitan pencarian dan identifikasi dokumen surat masuk dan surat keluar. Dan yang terakhir, belum adanya sistem integrasi yang dapat memanfaatkan arsitektur data di STIMIK Bandung. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama, meningkatkannya akurasi dalam permohonan dan pengarsipan surat masuk maupun surat keluar di STIMIK Bandung. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses penanganan permohonan surat masuk maupun surat keluar. Yang ketiga, meningkatkan kemudahan dalam pencarian ataupun identifikasi dokumen surat masuk maupun surat keluar. Dan yang terakhir, untuk membangun sistem informasi permohonan, surat masuk dan surat keluar yang terintegrasi API di STIMIK Bandung. Adapun metodologi penelitian yang dipakai menggunakan metode Agile. Untuk roadmap-nya sendiri menggunakan 5 jurnal ilmiah, dan untuk jurnal yang sebagai acuan itu poin yang pertama, sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar menggunakan metode Agile Development. Adapun terkait analisis, di mana arsitektur sistem mobile dan aplikasi mobile STIMIK Bandung terdiri dari front-end dan back-end, di mana front-end ini mencakup aplikasi mobile dan web view, sedangkan back-end itu sendiri terdiri dari API dan server yang menyimpan serta memproses data. Sistem informasi permohonan surat masuk dan surat keluar atau yang disebut dengan SIKEMAS mengelola surat masuk, termasuk input, disposisi, distribusi surat masuk, dan pengajuan surat keluar. API ini menyediakan layanan data dan server pengelolaan data, di mana pengguna mengakses aplikasi yang mengirim permintaan ke API dan menampilkan data kembali ke pengguna. Selanjutnya ada analisis prosedur. Di sini analisis prosedurnya sendiri itu berbentuk flow map, di mana ada prosedur manajemen arsip surat masuk dan flow map surat keluar yang sedang berjalan. Sesuai dengan yang ada di gambar, di mana surat masuk itu dimulai dari pihak internal dan banyak dikelola oleh bagian FO atau front office, lalu diteruskan ke wakil ketua dan berakhir didistribusikan ke karyawan yang dituju sesuai surat disposisi. Sedangkan untuk surat keluar yang sedang berjalan, itu dimulai dari front office membuat konsep surat, di mana konsep surat itu sendiri diajukan ke wakil ketua atau ke bagian struktural. Lalu setelah mendapatkan ACC, maka surat tersebut akan dikirim ke instansi luar ataupun ke pihak yang ditujunya. Adapun untuk analisis dokumen itu terdiri dari 4, yaitu surat masuk, disposisi, buku agenda, dan surat keluar. Terkait evaluasi sistem pada penelitian ini, yang pertama itu menggunakan sistem SWOT. Yang pertama itu strength, poin salah satunya ialah memungkinkan akses cepat dan real time terhadap informasi surat keluar dan masuk, sehingga mempercepat respon terhadap permohonan surat.
Lalu ada weakness, di mana potensi resistensi ini dari pegawai yang terbiasa dengan sistem manual dan enggan beralih ke sistem digital. Adapun ada opportunity, di mana sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup fungsi-fungsi lain yang terkait dengan manajemen dokumen dan arsip. Dan yang terakhir ada threat, di mana perubahan dalam regulasi pemerintah terkait dengan pengolahan dokumen dan arsip yang dapat mempengaruhi operasional sistem. Adapun terkait perancangan, di mana kita dibuat dalam bentuk flow map surat masuk dan surat keluar yang diusulkan. Untuk yang pertama itu flow map surat masuk yang diusulkan, di mana masih sama untuk flow map surat masuk ini dimulai dari pihak eksternal mengirimkan data surat masuk kepada admin, dan admin mengelola surat masuk, lalu di mana disposisi diteruskan ke wakil ketua, hingga wakil ketua menindaklanjuti disposisi. Setelah itu ada tindak lanjut dari disposisi itu diteruskan ke bagian admin, di mana admin nanti ini akan mengelola surat masuk beserta disposisi. Biasanya itu bisa berbentuk surat tugas maupun langsung diarsipkan. Jika dibuatkan surat tugas, maka akan diteruskan ke bagian karyawan. Untuk flow map surat keluarnya sendiri ini tuh di mana karyawan, admin, dan wakil ketua dapat mengajukan konsep surat yang mana nantinya tuh data permohonan surat masuk dikelola oleh admin, lalu diajukan oleh wakil ketua, sehingga wakil ketua akan memproses menindaklanjuti apakah konsep suratnya udah sesuai ataukah belum. Jika memang belum, maka akan dikembalikan kepada yang mengajukan permohonan surat, dan untuk yang di ACC maka akan diteruskan untuk dibuatkan surat keluar dan segera dikirim atau didistribusikan. Dan untuk perancangannya sendiri ini sesuai dengan yang ada di layar, yaitu kelas diagram dan juga untuk use case diagramnya. Untuk aktor ini ada admin, pimpinan saja, di mana untuk semua kegiatannya itu terintegrasi dengan API. Adapun untuk implementasi, di mana kebutuhan software dan hardware untuk sistem ini, yang pertama, sistem operasinya disarankan Windows 10. Untuk pemrogramannya sendiri menggunakan PHP, dan basis datanya menggunakan MySQL, dan frameworknya ini menggunakan Laravel versi 10, dan juga untuk browsernya ini bisa di Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Adapun untuk kebutuhan hardware antara lain prosesor Intel Core i3, dan RAM untuk RAM-nya ini 4 GB, dan harddisknya dengan kapasitas 100 GB, dan monitor dengan resolusi minimal VGA, dan keyboard dan mouse, lalu untuk jaringan internet. Terkait kesimpulannya sendiri, ialah poin yang pertama, implementasi sistem signifikan meningkatkan akurasi dan efisiensi proses permohonan serta pengarsipan surat masuk dan keluar melalui pencatatan dan validasi otomatis, meminimalisir kesalahan dan kehilangan data. Yang kedua itu sistem ini mengotomatisasi proses manual, memungkinkan front office mengelola surat lebih cepat dan efektif, serta memudahkan pencarian dan identifikasi dokumen dengan fitur pencarian dan pengelompokan yang terstruktur. Dan integrasi dengan API STIMIK Bandung memastikan data dan proses surat terhubung dan diakses secara terpusat, di mana ini menjadikan pengelolaan surat lebih terorganisir dan terintegrasi. Dan untuk saran dari sistem ini mengimplementasikan autentikasi ganda dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, melakukan pembaruan berkala dan audit sistem untuk memastikan kinerja optimal dan mengatasi masalah yang muncul, dan memperbaiki sistem tampilan user interface atau UI agar lebih menarik, serta melakukan optimasi kinerja sistem untuk memastikan respon cepat dan stabilitas.
terutama saat diakses oleh pengguna dan sistem yang bersamaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian ini. Saya akhiri presentasi prasidang ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji prasidang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.